Mandur sikil jinjit tangan Seni itu untuk mengembangkan kecerdasan kinestetis anak, juga kecerdasan musikal. Makanya alat-alat yang kita sediakan adalah alat-alat yang betul-betul mendukung kecerdasan tersebut. Contohnya kalau anak-anak menari, kita perlu sediakan fasilitas tape recorder untuk menyetel atau CD. Kemudian kalau anak bermain musik, kita perlu sediakan drum. Kemudian untuk berlatih rebana, kita sediakan alat rebana, alat kesenian Jawa, ada kendang, ada benang. Untuk mengembangkan kecerdasan dia dalam melukis, kita sediakan alat lukis, yang mana alat lukis ini bisa dibawa kemana-mana. Ketika anak ingin melukis di luar, guru harus memfasilitasi bahwa alat lukis itu bisa dibawa keluar. Kecerdasan seni ini, anak-anak diharapkan untuk berani tampil. Kita sering berlatih bernyanyi, kemudian kita tampilkan dalam event-event yang sudah kita rancang sebelumnya. Sentra peran berfungsi untuk mengajarkan ke anak tentang berbagai profesi yang dia dapati keseharian dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya kalau dia memerankan seorang dokter, kita perlu menyiapkan alat-alat kedokteran seperti apa. Kemudian ketika kita bercerita tentang tentara, polisi, kita juga harus menyediakan alat-alat yang mendukung untuk bermain peran sesuai profesi mereka. Selain itu, dalam main peran ada peran mikro dan peran makro. Kalau dalam peran mikro, kita sediakan benda-benda kecil yang mendukung cerita main peran tersebut. Kemudian kalau yang peran makro, ada beberapa alat yang memang harus kita sediakan, dan itu adalah alat yang nyata yang bisa digunakan anak untuk bermain peran. Seperti kalau mungkin anak bermain peran sebagai polisi, sebagai tentara, sebagai dokter, perawat, pemain olahraga, kita perlu sediakan alat-alat yang mendukung untuk mereka bermain peran. Kalau kita tema tentang kesehatan, subtemanya rumah sakit, tentu ada alat-alat kedokteran yang perlu kita sediakan. Contohnya ada timbangan, ada stetoskop, ada pengukur tinggi badan, kemudian ada infus, ada alat suntik, ada termometer pengukur suhu badan, kemudian ada alat untuk meracik obat, dan juga ada baskom tempat cuci tangan, agar kalau anak-anak ke dokter dia tahu dokter itu tangannya bersih. Adalah sentra balok, yang mana sentra balok ini untuk mengembangkan kecerdasan spasial anak, di mana anak bisa mengenal bentuk-bentuk geometri, dan anak akan bermain dengan mengembangkan kreativitas mereka dalam membangun. Ada beberapa bentuk balok, ada balok berbentuk segi panjang, segitiga, itu dibuat menurut ukuran yang sudah direncanakan, agar anak-anak ketika membangun, mereka akan dapat mendapatkan bangunan yang baik. Dan perlu diingat bahwa setiap anak sekali bermain balok itu minimal disediakan 100 piece, 100 keping balok dengan bermacam-macam bentuk, agar mereka ketika membangun itu tidak kehabisan bahan untuk mengembangkan idenya. Salah satu sentra yang kami persiapkan di sini adalah sentra persiapan, yang mana sentra persiapan itu memang kita siapkan untuk anak menyiapkan
diri belajar membaca dan menulis. Dalam belajar membaca dan menulis, beberapa yang perlu kita kembangkan adalah kekuatan otot-otot tangan, motorik halus, dan motorik kasar. Untuk itu, ada beberapa permainan yang bisa mengembangkan kemampuan anak dalam kognitif, juga dalam motorik. Beberapa contoh yang kita setting untuk permainan hari ini, contohnya adalah membaca gambar, di mana dalam membaca gambar, kita menyediakan gambar yang ada tulisannya. Gambar itu kita usahakan sesuai dengan tema yang kita pelajarkan hari itu. Selain membaca gambar, juga ada menjahit. Menjahit di sini kita hanya mengenalkan konsep ke atas, ke bawah. Kemudian yang kita jahit juga gambar sesuai tema. Kebetulan tema hari ini adalah tema tanaman, yang mana ada bagian-bagian tanaman, salah satunya tentang buah. Maka hari ini kita sediakan gambar-gambar buah yang digunakan untuk menjahit. Alat-alatnya juga harus aman untuk anak, tidak boleh yang terlalu kecil karena usia anak antara 2-4 tahun. Meruncing di sini ada yang meruncing benda agak besar, itu untuk yang usia lebih kecil karena tingkat kesulitannya. Untuk yang anak lebih usia 2-3 tahun itu tingkat kesulitannya biar tidak terlalu sulit, kita sediakan benda-benda yang ukurannya lebih besar. Untuk anak yang usia lebih tua, kita sediakan benda-benda yang lebih kecil, bahkan ada lagi manik-manik yang lebih kecil dari perjan ini. Ini untuk usia 4-5 tahun seperti ini. Kartu kata ini masih kita sesuaikan dengan tema tumbuhan. Berarti ada kata daun, ada kata buah, ada kata batang, ada kata akar. Kata-kata tersebut sudah kita buat seperti ini. Anak hanya mencocokkan dan juga menempelkan di sini agar anak paham bagian-bagian dari tanaman. Dia mengenal bagian-bagiannya, kemudian juga mengenal tulisannya seperti apa. Kalau akar, batang, daun, dan buah seperti apa. Ada permainan yang lain, yaitu menjepit, di mana menjepit ini untuk mengenalkan konsep berhitung ke anak. Anak akan tahu, ini juga tetap kita buat sesuai tema. Anak akan tahu jumlahnya berapa itu dari benda yang kita pasang. Contohnya ini, anak akan bermain dengan menjepit ini. Selain dia menguatkan otot-otot tangan, juga tahu jumlah dari yang ia jepit dengan alat penjepit pakaian ini. Ada lagi permainan yang masuk dalam sentra persiapan, yaitu kartu angka. Di mana kartu angka ini konsep pengenalan angka, bentuk angka, dan juga jumlah. Kita sesuaikan dengan jumlah yang ada. Kalau gambarnya 6, berarti kita mengenalkan anak untuk mengambil angka 6, kemudian ditempel di gambarnya agar sesuai. Untuk yang mencocok ini gunanya untuk melatih kekuatan jari tangan, di mana nanti persiapan anak menulis, kemudian juga melatih konsentrasi anak, mencocok di sini, kemudian ditempel. Ini kegiatan anak untuk usia 4-6 tahun sudah bisa dilakukan. Itu alat-alat main di sentra persiapan.